Wa fi ba'dil akhbar, juga di dalam sebuah riwayat disebutkan maktubun ala saqil arsh. Nah, ini arsh lagi. Bahwasannya tertulis di tiang arsh, man istaqa ilayya, barang siapa yang rindu kepadaku, kata Allah, rahimtuhu, aku sayangi dia. Wa man sa'alani, barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, a'taituhu, aku beri dia, kata Allah. Wa man taqarraba ilayya, barang siapa orang yang ingin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bisalati ala Muhammadin, dengan jalan, dengan cara dia banyak membaca salawat kepada Muhammad nabiku, ghafartu lahu dzunubahu, aku jamin dosanya aku ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun walaupun dosanya sangat banyak sebanyak buih di lautan, aku ampuni hambaku itu. Torekot itu jumlahnya sangat banyak, ka'ada di anfasil makhluk, sebanyak bilangan nafas makhluk. Torekoh sebetulnya ya, torekat, kalau kita orang bilang torekat, mendekatkan diri kepada Allah, itu caranya sangat banyak, sebanyak jumlah nafasnya makhluk. Kalau kalian tidak memasuki torekat manapun, Qadiriyah ya enggak, Syadiliyah ya enggak, Naqsabandiyah ya enggak, Samaniyah ya enggak, ente nggak main, antum nih nggak main torekat-torekatan, nggak ngerti, polos. Nah, maka banyak ulama yang mengatakan, maka kamu banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Sebab satu-satunya amalan yang langsung diijazahkan oleh Allah cuma satu, yaitu sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Nah, makanya nggak ada efek sampingnya, nggak ada orang gila gara-gara kebanyakan sholawat, nggak ada. Belum pernah dengar saya. Selain itu banyak, nggak kataikan zikir, kataikan gitu ya. Nah, kalau orang yang ahli sholawat nggak ada, sebelum pernah dengar orang, dia orang gila itu, kenapa kebanyakan sholawat? Nggak ada, nggak ada, sebelum nemu. Kenapa? Satu-satunya amalan yang memang langsung diijazah oleh Allah adalah sholawat. Dalilnya Allah wa malaikatahu yusholluna alaihi, itu dalilnya. Nah, bagi kalian yang memang tidak memasuki torekoh, satu torekoh apapun, maka kuncinya cuma satu, apa? Banyak-banyak saja sholawat. Makanya di sini dijelaskan, wa man taqarraba ilayya, barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku, bisolah, baknya itu bak sababiyah, karena sebab, dengan jalan, dengan wasilah banyak membaca salawat kepada nabiku. Nah, itu dia, ghafartu lahu dzunubahu, aku ampuni semua dosanya, walaupun dosanya sebanyak bilangan buih di lautan. Cukup dengan baca apa tadi? Sholawat. Nah, yang repot la ilaha illallah enggak, Allahu Allah enggak, salawat ya enggak. Ente lewat mana anaknya? Mau dapat ampun dosa mau lewat mana? Kebanyakan mimpinya ini. Jangan gitulah, dipilih dari sekarang. Seperti itu. Wa an ba'di sahabat, diceritakan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min majlisin, tidaklah ada setiap majlis, yusalla fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya diucapkan, disebutkan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu, melainkan akan muncul dari itu majlis, raihatun thayyibatun, bau wangi semerbak, hatta tablugha 'ala as-sama, yang mana bau wangi harum semerbak tersebut naik ke langit, menembus tingginya langit. Kita ucapin 3 kali ya, sesuai ratib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Ini kan majlis nih.
tidaklah satu majlis di dalamnya disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW dengan salawat dan salam kepada beliau, melainkan barusan nih muncul wangi semerbak keluar dari sini. Amin. Naik terus ke langit, menuju ke langit yang paling tinggi. Begitu wangi yang barusan yang berasal dari majelis kita ini menembus ke langit, kecium oleh para malaikat, fataqulul malaikatu saat ini, saya ngomong saat ini kan kita lagi praktek barusan. Saat ini fataqulul malaikat mengatakan apa? Hadihi raihatu majlisin sulliya fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kenal nih aroma harum nih. Kata malaikat nih, saya tahu ini bau wangi ini. Pasti ini bau wangi ini berasal dari majlis yang di dalamnya disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apal. Ada baunya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita itu. Lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul khamis, apabila datang hari Kamis, ba'atsallahu malaikatan, Allah utus sejumlah malaikat, ma'ahum bersama mereka, suhupun lembaran-lembaran min fiddatin, dari perak. Setiap hari Kamis Allah utus. Ini di sini malaikatan nakirah, nggak disebutin berapa jumlahnya, entah 1000, 2000, 100.000, sejuta, nggak tahu kan. Pokoknya malaikatan jamak aja lebih dari 3. Allah setiap hari Kamis datang, Allah utus sejumlah malaikat. Mereka membawa lembaran kertas dari perak. Wa aqlamun min dhahabin, bawa pulpen, pulpennya dari emas. Buat apa itu? Kertas dari perak, pulpen dari emas. Yaktubun, dipakai untuk menulis. Yaumal khamis, hari Kamis, wa lailatal jum'ati, dan malam Jumat. Aktsarun nas, untuk menulis siapa yang paling banyak salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak berselawat kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Jadi malaikat ini ternyata diutus oleh Allah secara khusus untuk mencatat siapa pemenang dari umat-umatnya Rasulullah yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Siapa? Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang istimewa. Saking istimewanya itu ditulis nggak pakai kertas sembarangan kayak kita, sisa kertas buat nyatet pulpennya, pulpen mereknya ini. Oh enggak, karena Nabi Muhammad memulia, kertasnya aja dari perak, pulpennya aja emas, gak sembarang gitu. Allahumma sholli ala sayyidina berbanyaklah. Lanjut, wa zakara al-imam hujjatul Islam, dikisahkan oleh Imam Hujjatul Islam, hujjahnya Islam, pembelanya Islam. Siapa? Imam Ghazali. Fi kitabil Ihya, dalam kitab masyhur beliau Ihya. An Abdul Wahid, dari bersumber ini kisah dari Abdul Wahid bin Zaidin bin Zaid. Qala, ini Zaid, ini Abdul Wahid bin Zaid bercerita, kharajtu hajjan, suatu hari aku pergi menunaikan ibadah haji. Fasahibani rajulun, dengan ditemani seorang teman. Aku keluar pergi haji ditemani oleh seorang teman. Fakana la yaqumu wa la yaqudu wa la yataharraku wa la yaskunu. Fakana, temanku ini, kata Abdul Wahid bin Zaid, la yaqumu, tidaklah dia berdiri, wa la yaqudu, tidaklah dia duduk, wa la yataharraku, tidaklah dia bergerak, wa la yaskunu, tidaklah dia diam, illa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti sholawat. Jadi ini unik nih, dia punya teman nih, teman hajinya nih. Diri sholawat, duduk sholawat, tiap kali bergerak sholawat, diam sholawat. Ini teman berangkat hajinya nih. Fasa'altuhu an dzalika, akhirnya fasa'altuhu, aku pun bertanya kepadanya, an dzalika, tentang perbuatannya itu. Ente tiap ngapain aja, ayo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, ngapain sih? Apa ada dalilnya nggak ente itu gitu? Kan ini haji ya. Arafah ada doa khusus, Tawaf ada doa khusus. Setiap
daerah itu ada doa-doa khusus. Ini nggak main ini. Doa-doa itu gak dimainin sama dia. Cuma satu aja yang dibaca. Apa? Sholawat aja udah. Kan bingung orang ini, orang di mana aja baca sholawat ditanya. Apa jawab temannya itu? Ukhbiruka an dzalik. Thayyib, baik. Aku kasih tahu kamu. Kenapa setiap apapun yang aku lakukan pasti aku baca sholawat. Aku kasih tahu. Ceritanya begini, kharajtu awwala maratin ila Makkah wa ma'i abi. Suatu hari aku berangkat haji bersama ayahku. Dan ini adalah haji yang pertama. Berarti ini haji yang keberapa udah nggak tahu. Ya. Jadi dulu haji pertama aku berangkat bersama ayahku. Falamma in sarafna nimtu bi ba'dil manazil. Berangkatlah kami menuju Mekah. Di tengah perjalanan kami singgah, kami mampir, kami menginap di satu pemondokan, satu hotel. Fabainama ana naimun, ketika aku tertidur, atani atin, tiba-tiba dalam mimpiku datang seseorang yang tidak aku mengenalnya, yang tidak aku kenal. Faqala li, orang tersebut yang datang dalam mimpiku berkata kepadaku, "Kun, bangun. Jangan tidur terus ente, bangun ente. Faqad amatallahu abak, Allah telah mencabut nyawa ayahmu. Bangun. Bapakmu mati tuh, nyawanya dicabut sama Allah tuh. Wasawwada wajha, bukan hanya itu. Wajah bapak kamu itu dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun." Qala, dia melanjutkan kisahnya, faqumtu mad'ura, aku pun langsung terbangun dari tidurku, mad'ura, panik. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu disuruh bangun dalam tidurnya. Bangun, bapak ente udah mati. Dan bukan cuma hanya itu, wajah bapak ente hitam. Panik dia bangun, fakasyabtu thawba'an wajhi abi. Saat itu juga ternyata wajah bapaknya itu ditutupin kain. Fakasyabtu, kemudian aku singkatkan penutup kain wajah ayahku. Fa idza huwa mayyitun, benar ternyata bapakku itu sudah mati, aswadul wajhi, dan wajahnya pun menghitam. Oh, benar berarti. Orang yang ngasih tahu lewat mimpi ini benar berarti. Pada khalani min dzalika ru'bun, kejadian ini membuat diriku sangat takut. Ini ya Allah, bayangin orang lagi safir. Zaman dulu beda zaman sekarang. Zaman sekarang mah kalau ada masalah tinggal telepon, tinggal WA. Zaman dulu ngabarin saudaranya pakai apa? Di tengah padang pasir lagi, berduaan lagi. Gimana, kan bingung. Singgah di tempat antah berantah kan gitu. Fabainama ana fi dzalikal gham, saat aku merasakan kegelisahan, ya Allah, apa yang mesti hamba lakukan, ya Allah, saya mesti gimana? Bapak saya mati, saya kuburnya di mana? Bukan cuma itu, kalau saya minta bantuan orang, malu saya, muka saya mau taruh di mana? Karena belum pernah ada kejadian wajahnya gosong begini, malu saya, ya Allah, malu. Gitu tuh bahasanya kita. Itu ghalabatni aini fanimtu, tiba-tiba rasa ngantuk datang. Fanimtu, aku pun tiba-tiba tertidur lagi. Fa idza ala ra'si abi arba'atu sudan, dan saya kembali bermimpi. Dalam mimpiku kali ini aku melihat ada 4 orang lelaki yang berkulit hitam legam. Ma'ahum a'midatun min hadidin, masing-masing mereka memegang tongkat yang terbuat dari besi. Id aqbala rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datang seorang lelaki berwajah yang sangat tampan. Baina thawbaini akhdaraini, lelaki tampan tersebut memakai 2 lapis pakaian berwarna hijau. Faqala lahum, kepada orang-orang yang berkulit hitam itu dia berkata, tanahau, menyingkirlah kalian semua. Famasaha wajhahu biyadihi, lalu lelaki tampan itu mengusap wajah ayahku dengan tangannya. Thumma atani, lalu mendekatiku. Faqala li, dan berkata kepadaku, kum, bangunlah. Faqad bayyadallahu wajha abik, sesungguhnya Allah telah memutihkan kembali wajah ayahmu. Faqultu lahu man anta bi abi wa ummi, aku pun bertanya kepadanya, demi ayah dan ibuku, siapa anda? Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Qala, lelaki ini kembali menceritakan kisahnya. Fakumtu, kemudian aku pun kembali terbangun dari tidurku. Fakasyabtu thawba, kemudian aku singkapkan kain yang menutup wajah ayahku. An wajhi abi, dari wajah ayahku. Fahidha wa abyadu, ternyata wajahnya telah putih kembali. Fama taraktu salata ba'da dzalika ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sejak kejadian itu sekalipun aku tidak pernah meninggalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua.
Qala, beliau berkata, sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar sendiri nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, aktsirus salata ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah kalian berselawat kepada nabi kalian. Fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar, terutama pada malam al-gharra dan pada hari al-azhar. Lailatul jum'ati wa yaumil jum'ah. Al-gharra maknanya adalah malam Jumat, sedangkan al-azhar yakni hari Jumat. Mengenai hal ini para ulama menegaskan, wa urifat bil lailatul gharra'i li syarafiha wa fadliha 'ala sa'iril layali. Kenapa malam Jumat dinamakan dengan al-gharra? Li syarafiha, karena kemuliaannya, wa fadliha, karena keutamaannya, 'ala sa'iril layali, dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Haitsu anna al-ma'na al-lughawi lil gharra'i wal aghar, karena makna gharra atau aghar secara bahasa adalah huwa as-sabih, artinya cerah atau terang benderang, wasyarif, serta mulia. Fayuqalu li kulli minar rajuli sabihi wasyarifi aghar. Oleh karena itu, fayuqalu li kulli minar rajuli sabihi wasyarifi aghar, setiap laki-laki yang wajahnya cerah, yang wajahnya mulia, itu dipanggil dengan panggilan aghar. Wazada ba'dur ruwati an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Periwayat hadis lain menambahkan sebuah hadis dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Hadis tersebut berbunyi, fa inna salatakum tu'radu alayya fa ad'u lakum wa astaghfirullah lakum. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku, oleh karenanya aku pun akan mendoakan kalian dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Mengenai hadis di atas, dalam hadis lain, yakni dalam hadis riwayat Abu Dawud, ditegaskan, qalu as-sahabata, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika, bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu, wa qad aramta ay balaita, sedangkan tubuhmu, jasadmu telah hancur dimakan tanah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi jasad-jasad para nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.